Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiranmu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kobarkanlah, dengan rahmat Tuhan kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu menderita dari dosa kekelaman dunia. Kobarkan sending HKBP, bersinarlah jadi terang dunia bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman, adil, damai, sejahtera. HKBP, bersinarlah, nyatakan kebaikan Allah Bapa kita bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman, adil, damai, sejahtera. Ima nanye sian Kisah Para Rasul Sabrono, Kisah Rasul 16 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Ujahawa kita. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Di ayat 10 benar kita. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikian firman Tuhan. Di Amanginan salubna ngamoirang di acara tasadarion
suku Dodi Rohata, kita bertanya, kenapa Tuhan melarang Paulus untuk memberitakan Injil ke Asia? Asugari Rohata, Paulus satu Asia, mungkin raga Rohata kumatok kita mengatusi berita daun, dapolah ikut sian Eropa, sian Jerman, sian Doktor Ilmense. Kenapa? Nah, susu-susunon, buita jahat, molo udut nano tajahat di Kisah Para Rasul ini, ya. Bagaimana Allah ingin mengarahkan hamba-hamba Tuhan yang ingin melayani Tuhan bukan untuk melihat keinginannya, tetapi melihat keinginan Tuhan. Jadi pajupang kalimat menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Hataon haluar senhalak Makedonia. Makedonia adalah sebuah negara yang dulunya besar sebelum Roma, ya. Jadi mereka adalah Raja Alexander. Itu penguasa sebelum Romawi, Kaisar Romawi. Jadi sebenarnya mereka adalah sebuah negara besar, tetapi kemudian mereka tertinggal setelah mereka kalah dengan Romawi. Dan termasuk juga kehidupan orang-orang di sana mengalami banyak penderitaan. Nanti kita lihat akhirnya bahwa saat ini negara Makedonia Utara itu mayoritas Muslim. Padahal Injil sudah diarahkan ke sana oleh Allah dan Yesus Kristus. Nah, next ya. Penginjilan tidak bisa berhasil jika tidak ada doa. Ya. Jadi kami di gereja Filipo selalu ada doa Nafturia setiap hari Sabtu pagi jam 7. Jadi kami tadi berdoa dulu, mendoakan seluruh acara ini. Dan kita bersyukur, mau lihat mata debatan 2 hari besar udah terus roh. Dipikir dari Yud, dia di Tuhan tanya, Pak Ale, Jugari roh dan beras, apa ngasih kita raksa, itu kan hilang, tidak pakai, ya malah tidak. Jadi tahanas sunai, nabi nanya debatan juga sangguluta. Mau kita terus pada mau lihat di debatan, laptop maka suka sunah lewat tangan kita. Setiap orang yang bersyukur kepada Tuhan, maka kepadanya berkat akan selalu ditambahkan. Alai kalau nama soli do kita, kalau nama untuk kita, anda pun mengambil lagu lipo, ya kan? Daunai kita pasti putar panah, do pasera, aman sedari. Nggak saat saya pasera, Cilegon, do pas Cilegon, nggak saat Cilegon, mantap itu. Gimana paling dalam? Cilegon aja, luar biasa loh. Satu waktu aku panitia buyu naik roda sidang naraku. Ternyata luar biasa. Nah, itu tadi sih mari itu pukul. Ketaatan kepada Tuhan itu harus lebih utama daripada penglihatan kita akan situasi dan keadaan. Iman Nabi si Paulus dok-dokanlah si Lukas kan Injil Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas, ya. Jadi dia dan Lukas bahkan kemudian anak rohaninya Timotius itu bersama-sama melaksanakan pemberitaan Injil karena mereka percaya mereka akan terus dipimpin oleh Tuhan sekalipun kondisinya semuanya tidak memungkinkan, tidak kan? Nah, next. Apa yang bisa kita lihat tentang penginjilan, ya? Saya lihat di sini menyebar Injil itu tidak hanya cukup bagi diri sendiri. Kami melayani satu sentani Papua. Jadi kebetulan pada waktu beberapa bulan saya ke sana dan Ina melayani di sentani beberapa 1 minggu lebih, ya. Ada pelayanan sebelum saya di Ipo. Jadi mereka kami rangkul, walaupun mereka bukan suku Batak, tetapi mereka adalah orang-orang juga yang membutuhkan jamaah Tuhan. Nah, bagaimana kita menyebarkan pemberitaan ini? Bukan dibatasi oleh suku, oleh bahasa, oleh lokasi, tetapi bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan kemana saja. Menyebarkan Injil karena apa? Karena Injil itu adalah berita kekal yang harus disampaikan ke semua orang, karena tanpa itu manusia binasa. Menyebarkan Injil adalah dengan secara universal, tidak terkotak-kotak, sehingga keselamatan dapat diterima oleh semua orang. Tapi Injil juga ada waktunya, temporal, ya. Tetapi kenapa temporal? Karena dia dibatasi oleh kultur. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh
bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Senin HKBP, bersinarlah, kobarkanlah dengan rahmat Tuhan. Kita wujudkan keadilan perdamaian, bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu menderita dari dosa kekelaman dunia.